Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya Fitri Rahmayani akan mempresentasikan terkait manajemen ASN dan Smart ASN dengan judul ASN Zaman Now dari Birokrat Kaku ke Pelayan Publik yang Cerdas. Halo, mari kita mulai dengan kenapa. Pernah nggak sih kita berpikir, kenapa ya urusan birokrasi itu kesannya ribet seperti benang kusut yang tidak ada ujungnya? Dan apa sih yang diharapkan dari seorang ASN hari ini? Lalu bagaimana cara biar ASN bisa makin keren dan satset? Nah, hari ini kita akan bedah dua kunci utamanya, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN menata rumah agar nyaman ditinggali. Sederhananya, manajemen ASN itu cara negara mengelola kita, para ASN dengan satu tujuan, yaitu memastikan orang yang tepat berada di posisi yang tepat dengan kinerja yang hebat. Ini bukan cuma soal rekrutmen, tapi seluruh perjalanan karir kita mulai dari masuk, seleksi awal, yang adil dan transparan, lalu berkembang, adanya pelatihan dan pengembangan diri, lalu berkarya, adanya penilaian kinerja yang jelas, naik kelas, promosi berdasarkan prestasi bukan like atau dislike, dan pensiun pun diatur, adanya penghargaan atas pengabdian. Intinya, karir kita itu jelas, terukur, dan adil. Selamat tinggal zaman dulu, era baru berkat sistem merit. Dulu mungkin kita dengar istilah orang dalam atau asal bapak senang. Sekarang, manajemen ASN modern fokus pada sistem merit. Apa itu sistem merit? Gampangnya, kalau dahulu itu banyak sekali pertanyaan siapa dia, dekat dengan siapa. Jadi lebih subjektif dan tertutup. Dan sekarang, dengan sistem merit ini, pertanyaannya berubah menjadi apa kemampuannya, bagaimana prestasinya. Jadi lebih objektif dan terbuka. Hasilnya, dari penerapan sistem merit ini, birokrasi kita diisi oleh orang-orang profesional, berintegritas, dan kompeten. Smart ASN penghuninya, pribadi hebat di rumah yang sehat. Kalau manajemen ASN itu sistemnya atau rumahnya, Smart ASN ini itu kitanya atau penghuninya. Menjadi smart bukan cuma soal pintar akademik. Smart ASN adalah individu yang punya paket lengkap untuk menjawab tantangan zaman, di mana ada 8 pilar yang harus kita punya. Yang pertama, integritas, jujur, dan bisa dipercaya. Anti korupsi itu harga mati. Nasionalisme, cinta Indonesia, setia pada Pancasila. Yang ketiga, profesionalisme, ahli di bidangnya, kerja tuntas dan berkualitas. Yang keempat, wawasan global, berpikir terbuka, siap bersaing di tingkat dunia. IT dan bahasa asing, kita itu harus melek teknologi, jago digital, dan bisa berkomunikasi global, bukan lagi gaptek. Yang keenam, hospitality, keramahan, punya jiwa melayani, murah senyum, solutif, dan ramah. Yang ketujuh, networking, jaringan, pandai berkolaborasi, zaman sekarang eranya kerja bareng, bukan sendiri-sendiri lagi. Dan yang terakhir, ada entrepreneurship atau kewirausahaan, punya semangat inovatif, berani ambil resiko, dan berpikir kreatif untuk pelayanan yang lebih baik. Jadi, apa hubungannya sistem dan individu atau manajemen ASN dengan Smart ASN? Seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, mari kita bayangkan, kalau manajemen ASN itu seperti menyiapkan mobil balap yang canggih, yaitu sistem yang adil dan modern. Dan Smart ASN ini seperti pembalap yang andal yang akan mengemudikannya, yaitu individu yang kompeten dan lincah. Jadi, kalau mobilnya bagus tapi pembalapnya payah, itu nggak akan juara. Kalau pembalapnya hebat tapi mobilnya rongsokan, itu juga percuma. Jadi intinya, keduanya itu harus berjalan beriringan untuk mencapai tujuan, yaitu tujuannya adalah pelayanan publik yang cepat, mudah, dan memuaskan masyarakat. Contoh nyata di sekitar kita itu banyak loh, jadi ini bukan cuma teori. Yang pertama, manajemen ASN. Kita bisa lihat contohnya ada di pendaftaran CPNS atau P3K online lewat SSCASN yang transparan kan. Yang kedua itu pengelolaan data kepegawaian lewat MySHPK. Semua itu ada di genggaman. Dan yang ketiga, penilaian kinerja lewat aplikasi e-kinerja yang terukur dan jelas. Contoh selanjutnya yaitu Smart ASN, di mana ASN di Sdukcapil yang aktif di media sosial untuk edukasi warga. Nah, ini pilarnya yaitu melek IT plus hospitality, yaitu keramahan. Yang kedua yaitu analisis kebijakan yang pakai data global untuk kasih rekomendasi ke pimpinan. Ini pilar wawasan global. Yang terakhir, penyuluh pertanian yang bikin grup WhatsApp untuk petani milenial. Ini pilar networking plus entrepreneurship.
Kamu siap jadi ASN? Kamu siap jadi Smart ASN? Ini adalah panggilan, bukan sekedar pekerjaan. Menjadi ASN hari ini berarti siap untuk belajar terus-menerus. Karena dunia berubah cepat, kita jangan sampai ketinggalan. Beradaptasi dengan teknologi, jadikan teknologi ini sebagai teman bukan musuh. Berpikir kritis dan kreatif, jangan hanya menunggu perintah, tapi tawarkan solusi. Dan menempatkan masyarakat sebagai prioritas. Kesimpulannya, manajemen AS ini adalah sistem untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, profesional, dan berbasis kinerja. Sedangkan Smart ASN adalah profil ASN yang ideal yang kita semua tuju, yaitu berintegritas, profesional, melek digital, dan berjiwa melayani. Keduanya adalah kunci sukses transformasi birokrasi di Indonesia menuju pelayanan kelas dunia. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.